Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas latihan soal UP PPG Bahasa Indonesia untuk persiapan mengikuti UP PPG Bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan analisis kalimat berikut. Adikku telah tertidur. Kalimat di atas merupakan kalimat simpleks karena terdiri atas satu klausa. Pertanyaannya, kajian unit bahasa yang digunakan dalam melakukan analisis adalah aliran linguistik A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Tradisional, atau E. Takmemik. Jawabannya adalah ya, yang B, struktural. Kata kuncinya adalah ini dia, kalimat simpleks, ya. Karena yang namanya analisis struktural, dia akan membagi kalimat menjadi dua tipe, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ini ya. Ini adalah perbedaan antara tradisional dengan struktural. Dari segi penamaan kalimat, kalau dalam tradisional disebutkan bahwa ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk, sedangkan struktural, simpleks, dan kompleks. Ya, kalau kita analisis dengan aliran tradisional, maka kalimat ini merupakan kalimat tunggal. Untuk penjelasan tentang aliran linguistik yang lain seperti deskriptif, fungsional, takmemik, ada lagi transformasi, itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bagi sahabat semua yang belum menyimak videonya, bisa klik tombol information di atas, nanti akan diarahkan ke link video yang saya maksud. Lanjut ke soal nomor 2. Guru melatih siswanya dengan menyajikan kalimat yang dirumpangkan sebagian unsurnya. Para siswa kemudian disuruh mengisi dengan pilihan kata yang cocok untuk bagian yang dirumpangkan tersebut. Guru bahasa Indonesia tersebut mengajar dengan merujuk prinsip aliran tata bahasa A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Tradisional, atau E. Takmemik. Jawabannya adalah iya, yang B, struktural. Kata kuncinya ini dia, mengisi dengan pilihan kata yang cocok dengan bagian yang dirumpangkan. Kalau seperti ini berarti masih seputar bentuk atau strukturnya. Sekali lagi, aliran struktural ini masih berkutat pada bentuk atau struktur, ya, baik itu fonem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, hingga wacana. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan analisis kalimat berikut. Saya membeli sayur dan ibu membeli roti. Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk setara karena terdapat konjungsi dan, yang secara makna berarti kalimat di atas memiliki dua makna. Pertama, saya membeli sayur. Kedua, ibu membeli roti. Pertanyaannya, kajian unit bahasa yang digunakan dalam melakukan analisis adalah aliran linguistik A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Tradisional, atau E. Takmemik. Jawabannya adalah iya, D. Tradisional. Kita masih ingat ya pembahasan yang tadi sudah kita bahas, bahwa aliran tradisional ini, cirinya ini dia ya, menyebutkan bahwa kalimat itu kalimat majemuk. Kenapa dalam aliran tradisional menggunakan istilah kalimat majemuk? Karena dalam linguistik tradisional ini belum dikenal adanya klausa, sehingga satu kalimat ditambah satu kalimat menjadi sebuah kalimat majemuk.
Sekali lagi, untuk pembahasan aliran linguistik yang lain seperti deskriptif, struktural, fungsional, takmemik, dan transformasional, itu sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan sahabat semua klik tombol information di pojok kanan atas agar dapat menuju video yang saya maksud. Lanjut ke soal nomor 4. Ditambahkan tulis menjadi menulis, perubahan T menjadi N pada kasus tersebut dalam kajian linguistik disebut A. Peristiwa morfologis, B. Peristiwa fonemis, C. Peristiwa morfofonemis, D. Peristiwa morfosintaksis, atau E. Peristiwa morfosemantis. Jawabannya adalah iya, yang C, peristiwa morfofonemis. Peristiwa morfofonemis ini apa? Peristiwa morfofonemis adalah peristiwa perubahan bunyi. Kalau kita lihat pada soal ini, ada perubahan bunyi T menjadi N, ya. Tulis menjadi menulis. Sedangkan untuk opsi A, peristiwa morfologis ini adalah perubahan bentuk kata yang bisa meliputi afiksasi atau imbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan pemajemukan. Kemudian untuk opsi B, peristiwa morfonemis, ini tidak bersesuaian ya, yang ada adalah peristiwa morfofonemis. Kemudian untuk opsi D, peristiwa morfosintaksis, ini adalah memadukan ilmu morfologi dan sintaks, di mana yang menjadi inti dari pembahasan adalah mengenai pembagian kelas kata. Jadi kalau pada peristiwa morfosintaksis ini fokusnya ke kelas kata. Ya, kelas kata kan ada banyak. Ada nomina, verba, adjektiva, dan lain sebagainya. Kemudian untuk opsi E, peristiwa morfosemantis ini fokusnya ke perubahan makna yang ditimbulkan dari perubahan struktur kata. Ya, kalau morfosemantis ya namanya juga semantis. Ini pasti fokusnya ke perubahan makna. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat pertama, dia duduk di teras. Kalimat kedua, dia pegawai teras. Kata teras pada kalimat pertama dan kedua sama ejaannya, tetapi lafal dan maknanya berbeda. Data tersebut disebut A. Homograf, B. Homofon, C. Homonim, atau D. Polisemi. Jawabannya adalah iya, A. Homograf. Homograf ini yaitu fenomena kata yang ejaannya sama dengan kata lain tetapi lafal dan maknanya berbeda, seperti pada dua kalimat ini. Sedangkan untuk homofon, ya, fon ini bunyi, maka homofon adalah kata yang memiliki lafal atau bunyi sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Kemudian untuk opsi C, homonim, ini kata yang memiliki makna lebih dari satu, ya, atau maknanya berbeda, namun pelafalan dan ejaannya sama. Contohnya, aku bisa mengendarai motor sejak SMA. Kata bisa pada kalimat pertama ini memiliki makna dapat. Sedangkan untuk kalimat kedua, temanku terkena bisa ular saat bermain di rawa-rawa. Kata bisa pada kalimat kedua ini memiliki makna racun. Kemudian untuk opsi D, polisemi. Polisemi merupakan kata yang maknanya berbeda dan ada banyak. Namun masih ada hubungan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Contohnya kalimat pertama, akar pohon di halaman rumahku hampir merusak bangunan. Nah, kata akar pada kalimat pertama ini memiliki makna bagian pangkal tumbuhan. Sedangkan untuk kalimat kedua, kita harus mencari tahu akar permasalahannya sebelum membuat keputusan. Kata akar pada kalimat kedua memiliki makna pangkal atau asal mula. Pangkal atau asal mula permasalahan tentunya ya kalau dalam kalimat kedua ini. Nah, kata akar pada kalimat pertama dan kedua masih ada hubungan antara makna-maknanya, yaitu sama-sama memiliki makna pangkal, ya.
Itu letak perbedaan antara polisemi dengan homonim. Kalau homonim ini tidak ada hubungan antara makna-maknanya. Betul-betul berbeda jauh. Sedangkan polisemi ini masih ada hubungan antara makna-maknanya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bank dan bank ditulis berbeda tetapi dilafalkan sama. Data tersebut disebut A. Homograf, B. Homofon, C. Homonim, atau D. Polisemi. Jawabannya adalah B. Homofon. Pada kata ini, bank dan bank ini bunyinya sama. Homofon untuk lebih mudah mengingatnya, kita ingat-ingat saja bahwa fon ini adalah bunyi. Maka homofon yaitu yang bunyinya sama. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan paragraf berikut. Pada pukul 5 kami sudah bangun. Kemudian dilanjutkan pada pukul 6 kami lanjutkan dengan senam dan PBB. Kemudian pukul 7.30 tepat kami harus sudah berada di ruang untuk mengikuti pembelajaran. Pukul 12 kami baru istirahat dan masuk kembali pukul 13.30. Hingga sore sekitar pukul 17 kami tetap berada di ruang yang cukup penat. Itulah yang kami lakukan setiap hari saat pendidikan khusus trainer. Pertanyaannya, paragraf narasi tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola A. Urutan waktu, B. Urutan kejadian, C. Urutan tempat, D. Urutan peristiwa, atau E. Urutan kegiatan. Jawabannya adalah jelas yang A, urutan waktu. Terlihat pada ini dia ya. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan paragraf berikut. Kelapa merupakan buah yang sangat berguna dan multifungsi. Dari airnya, air kelapa dapat digunakan sebagai penawar racun. Kemudian sabut kelapa dapat digunakan untuk membuat sapu. Selain itu, sabut kelapa juga dapat dijadikan untuk keset. Dan daun kelapa berguna untuk atap rumah ataupun untuk memasak seperti orang dulu. Paragraf di atas termasuk jenis eksposisi A. Perbandingan, B. Pertentangan, C. Klasifikasi, D. Definisi, atau E. Proses. Jawabannya adalah yang D. Definisi. Jenis eksposisi definisi ini suatu paragraf yang memiliki isi mengenai pengertian akan sesuatu hal. Selain teks di atas ini, contoh lainnya yaitu temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak asiri, kurkumin, dan zat tepung. Ini contoh eksposisi definisi. Sedangkan untuk opsi A, eksposisi perbandingan, ini adalah eksposisi yang isinya melakukan perbandingan dengan hal yang lain. Contohnya, tinju bukanlah olahraga yang banyak peminatnya, namun banyak penggemarnya. Sedangkan olahraga jalan kaki peminatnya banyak, tapi penggemarnya sedikit. Kemudian untuk jenis pertentangan, ini merupakan eksposisi yang berisi sesuatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lain. Contohnya, hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pencuri sandal diancam hukuman penjara 5 tahun. Sebaliknya, koruptor yang telah merugikan uang negara hanya dihukum 1 tahun penjara. Kemudian untuk opsi C, klasifikasi ini adalah jenis eksposisi yang isinya pengelompokan. Contohnya, mengacu dari sifatnya, sampah bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, pembungkus makanan, dan botol. Kemudian sampah organik adalah sampah yang sangat mudah membusuk, seperti sayuran, sisa makanan, daun, dan lain-lain. Kemudian untuk opsi E, jenis eksposisi proses, ini adalah jenis eksposisi yang isinya berupa proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, jeruk nipis memiliki banyak manfaat, terutama untuk mengobati batuk.
Buah ini memiliki kandungan berupa minyak asid dan zat yang bermanfaat untuk mengendalikan otot pernapasan. Adapun cara penggunaannya, yaitu dengan meminum air perasan jeruk nipis yang dicampur dengan madu, kecap, atau gula. Itu dia jenis-jenis teks eksposisi. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan paragraf berikut. Ada cara yang mudah untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Cara-caranya yakni pertama, sediakan 2 buah kentang besar yang sudah dicuci bersih. Kemudian parutlah kentang yang sudah dicuci tersebut. Setelah itu, tempelkan kentang yang telah diparut ke seluruh wajah hingga merata. Biarkan parutan kentang di wajah selama kurang lebih 90 menit. Setelah mengering, basuhlah wajah Anda dengan air hingga bersih. Jika menginginkan hasil yang maksimal, lakukanlah hal ini setiap malam menjelang tidur. Paragraf di atas termasuk jenis eksposisi. A. Perbandingan, B. Pertentangan, C. Klasifikasi, D. Definisi, atau E. Proses. Jawabannya adalah iya, E. Proses. Baru saja tadi ya kita bahas tentang jenis-jenis eksposisi. Lanjut ke soal nomor 10. Bacalah puisi berikut ini. Sawah menghijau terbentang, pepohonan yang rindang menambah keindahan. Burung-burung terbang dan berkicauan. Terbang ke awan yang tinggi, membawa kesenangan dan kegembiraan. Hamparan padang rumput nan hijau, memberikan kesejukan dalam diriku. Pertanyaannya, citraan yang tampak jelas pada kutipan puisi tersebut adalah A. Penglihatan, B. Penciuman, C. Pendengaran, D. Perabaan, atau E. Perasaan. Jawabannya adalah ya, yang A. Penglihatan. Citraan yang dominan dan tampak sangat jelas pada kutipan puisi ini adalah penglihatan yang berkaitan dengan mata. Ya, kita lihat dari larik-larik berikut ini. Ya, hampir semua larik. Ya, sawah hijau terbentang ini dapat kita ketahui dengan menggunakan indera mata, ya, atau penglihatan. Kemudian pepohonan yang rindang menambah keindahan. Keindahan pohon yang rindang-rindang inilah bisa kita ketahui juga dengan melihat, ya, menggunakan mata. Kemudian tampak burung-burung yang terbang. Ini lagi-lagi kita bisa ketahui karena kita melihat. Kemudian terbangnya ke awan yang tinggi. Kita bisa tahu bahwa burung-burung itu terbang ke awan yang tinggi karena kita sekali lagi melihatnya. Baik, itu dia tentang citraan dalam puisi. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga Bapak, Ibu Guru, dan sahabat semua berhasil lulus UPPPG Bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.